Situasinya mau operasi gitu ya. Saya yang juga kabarnya operasi apa namanya rahimnya mau diangkat itu bukan? betul sekali itu Mas Novel. Jadi saya juga miris mendengar, waduh kok masih umur 15 tahun, terus rahimnya mau diangkat gitu kan, terus masa depannya gimana gitu ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan tamu spesial Ibu Susi, komisioner dari LPSK. Apa kabar Bu Susi? Alhamdulillah baik. Ini mumpung ketemu Bu Susi nih. Saya beberapa waktu lalu kan baca berita Bu Susi. Ya. Yang soal ada anak bawah umur ya. Umur 15 tahun kalau nggak salah ya. Yeah. Itu yang menjadi korban kekerasan seksual. Pelakunya 10 atau 11 itu bahkan. 11 ya. Saya nggak kebayang ya begitu itu. Terus penanganannya seperti apa dan perannya LPSK gimana tuh? Awal mula LPSK masuk untuk dampingi, untuk memberikan perlindungan kepada korban itu gimana? Iya, jadi kebetulan Mas Novel, waktu minggu yang lalu ya, saya ada tugas juga yang lain di Poso. Nah, kebetulan lagi rame kasus tersebut. Terus saya mampir ke Palu di sana, terus kemudian bertemu dengan beberapa teman NGO, pendamping perempuan dan anak. Terus juga bertemu dengan UPT PDP 3A. Itu yang selama ini mendampingi mereka pertama kali, malah UPT DP3A ini yang mendampingi mereka korban dan keluarganya untuk memperoleh keadilan ini dan sampai mendampingi juga mencari rumah sakit dan sebagainya lah. Nah, pada saat itu disampaikan bahwa kondisi korban sedang tidak bagus, tidak baik lah. Nah, bahkan juga situasinya mau operasi gitu ya. Saya yang juga kabarnya operasi rahimnya mau diangkat itu bukan? Betul sekali itu Mas Novel. Jadi saya juga miris mendengar, waduh kok masih umur 15 tahun, terus rahimnya mau diangkat gitu kan, terus masa depannya gimana gitu ya. Betul. Terus belum lagi juga ada banyak juga di TikTok itu atau di medsos itu beredar ya judgement yang negatif gitu loh terhadap korban. Jadi kan miris sekali kasus ini. Nah, terus kemudian akhirnya kami setelah berbicara dengan teman-teman di sana, kami ke rumah sakit. Rumah sakit awalnya mau menengok dan mengetahui kondisi korban. Cuman karena rumah sakit membatasi yang berkunjung, karena sebelum-sebelumnya itu ada peristiwa yang korban ditempatkan di di bangsal yang bersama-sama itu dan takut ada potensi ancaman, terus juga kondisi psikis korban kan juga terganggu, dan mengalami trauma, jadi terus kondisi pemulihan juga harusnya intensif gitu ya. Jadi akhirnya kami juga memutuskan untuk tidak bertemu dengan korbannya, korban, karena menghargai juga dan ya kami juga berharap supaya pembatasan ini juga bisa mempengaruhi kondisi korban agar lebih baik. Nah, akhirnya ketemu sama orang tuanya. Orang tuanya kami tawarkan perlindungan ke LPSK dan alhamdulillah orang tuanya secara lisan pada saat itu menyampaikan bersedia. Nah, tapi memang waktu itu tidak langsung menulis karena waktu itu ada obrolan yang panjang dulu, terus ada direktur rumah sakit, ada dokter yang visit juga pada saat itu. Jadi akhirnya kami ngobrol juga dengan dokter yang menangani. Kami tanya berkaitan dengan tadi Mas Novel, apakah memang mau dioperasi gitu. Nah, dokter menyampaikan bahwa sepertinya mungkin tidak perlu operasi saat ini karena bisa jadi tidak perlu katanya karena kondisi korban alhamdulillah sudah membaik gitu, ada perkembangan positif lah. Jadi akhirnya kemungkinan besar itu jalan terakhir begitu. Jadi ya pada saat itu ya alhamdulillah. Baru terus kemudian siangnya keluarga korban mengirimkan melalui ayahnya yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK hari Jumat ya saat itu tanggal 2 kalau tidak salah.
2 siang hari dikirimkan kepada kami karena memang masih anak Mas Novel, jadi pengajuannya pasti dari orang tua atau wali seperti itu. Itu awal mula terungkapnya itu bagaimana? Maksudnya ada terjadi kejahatan yang si R itu tadi ya, kalau nggak salah inisialnya R ya. Ini menjadi korban, itu awal mulanya terungkapnya seperti apa? Dan yang kedua, sebenarnya apa sih yang terjadi? Karena kan ada sempat yang bilang bahwa ini perkosaan, ada yang bilang ini persetubuhan. Karena kalau persetubuhan kan ada publik ya kadang-kala yang kurang memahami ya, maksudnya awam ya. Dianggapnya seolah-olah suka sama suka, bukan masalah hukum pidana gitu ya. Padahal kalau masalah anak kan berbeda. Nah ini penting. Saya cuma biar bisa dipahami. Jadi apa yang membuat pertama kali kemudian bisa terungkap kejahatan ini, dan yang kedua soal perspektif tadi. Iya, jadi memang pada saat itu kami belum menggali dengan detail ya, karena anak juga masih dalam kondisi trauma dan proses pemulihan. Jadi kami dapat informasi dari keluarganya maupun dari pendamping korban bahwa memang awalnya anak ini kan putus sekolah, Mas Novel. Terus dia sendiri kepingin sekolah, cuman karena dia putus sekolah, terus kemudian dia juga membantu orang tuanya mencari nafkah. Akhirnya dia memutuskan mencari pekerjaan. Menurut orang tuanya, ayahnya pada saat itu dia bekerja memasak gitu ya di saya lupa di tempat di Parigi Motong yang pasti. Nah di sana, terus kemudian ya mungkin setelah itu berinteraksi gitu ya, akhirnya terjadilah itu. Cuman rentang waktunya itu kan dari pertengahan tahun yang lalu sampai bulan Desember, sampai akhir 2022. Jadi memang benar itu 11 orang Mas Novel, dan 10 sudah tertangkap, tinggal 1 yang masih DPO begitu. Nah memang berkaitan dengan istilah ini ya. Memang dari kemarin banyak sekali perdebatan. LPSK memang tidak fokus di situ. LPSK yang penting adalah untuk proses untuk penanganan bagi korban, pemulihan bagi korban, dan perlindungan bagi korban dan keluarganya. Termasuk perlindungan hukum kan ya? Iya, termasuk perlindungan hukum, perlindungan fisiknya, terus termasuk bantuan medisnya. Karena LPSK per hari tanggal 3-nya, tanggal 3 Mei itu ya, kami memutuskan untuk memberikan bantuan medis secara darurat. Bantuan medis darurat ini maksudnya begini, kan selama ini korban ini ya dibantu penanganan pembiayaannya oleh BPJS. Tetapi BPJS itu ada beberapa yang tidak bisa di-cover. Nah ini yang mau di-cover LPSK. Nah persetubuhan anak persetubuhan terhadap anak sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Mas Novel. Nah, ancaman hukumannya itu minimal 5 tahun sampai maksimal 15 tahun. Lebih berat dari perkosaan ya? Ya, yang di KUHP itu perkosaan seperti itu. Nah, memang mungkin saat ini unsur-unsur yang terpenuhi adalah persetubuhan terhadap anak, begitu. Nah, ini kan dari 10 orang ini kan bisa jadi masing-masing punya ada modus sendiri-sendiri, dan itu bisa jadi nanti ketemu juga yang unsur-unsur pidana dari perkosaan, misalnya ada lagi tindak pidana prostitusi misalnya apa-apa, dan atau eksploitasi seksual, kita tidak tahu ya. Jadi ini masih awal menurut saya. Jadi ini bisa menjadi awal, dan nanti semoga bisa dibuka tindak pidana tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang ditemukan, atau malah tindak pidana lain yang kita tidak tahu seperti itu. Bisa jadi itu ada perdagangan orang juga ketika nanti ternyata ada yang ditangkap. Biasanya kan kalau modus-modus begini pertamanya mungkin ada perkosaan gitu, terus ada kemudian eksploitasi seks anak gitu ya, dan lain-lain. Ada lagi memanfaatkan lagi dan lain-lain, yang kemudian itu kejahatannya bisa banyak itu ya. Iya, bisa jadi tapi seperti yang pasti itu. Ini jahat sekali, luar biasa. Betul Mas Novel. Soalnya 10-11 orang loh, begitu. Jahatnya luar biasa. Dan yang saya agak miris juga adalah seolah-olah terminologi persetubuhan terhadap anak ini negatif banget gitu. Yang menjadi masalah itu kan ini seolah-olah ini kontraktual persepsi, padahal tidak gitu loh. Yang namanya anak tidak bisa dengan bujuk rayu atau dengan paksaan pun itu pidana bagi anak. Nggak bisa, anak itu tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri, nggak bisa melakukan tindakan hukum sendiri, apalagi
pada saat kejadian ini korban ini masih berumur 14 tahun. 14 tahun ya? Iya, seperti Jadi itu. Jadi sudah berapa lama terjadinya itu proses itu? Yang saya ketahui ya kemarin itu dari bulan Juli sampai Desember, ya 6 bulan lah 6 bulan ya seperti itu. Ya. Jadi memang awal mula terungkapnya gimana sih, Bu Susi? Jadi sebenarnya korban ini menurut informasi dari bapaknya bahwa awalnya mengeluhkan sakit, terus kemudian berceritalah, akhirnya dilaporkanlah di Polres Parigi Motong bulan Januari. Dari cerita tadi itu ya. Bulan Januari. Nah, sembari itu korban juga korban juga melakukan pengobatan di rumah sakit di Parigi Motong. Ternyata nggak ini ya, akhirnya ke Poso, pindah ke Poso. Dari Poso terus kemudian teman-teman UPTD P3A di Poso itu mengetahui kasus ini, terus kemudian membantu korban dan kemudian dibawalah korban ini ke Palu. Karena ada sakitnya tadi. Iya, ada sakit ini karena harus berobatnya tidak bisa di Poso, harus ke Palu ke Rumah Sakit Undata di sana. Nah, di sana ketemu dengan DP3A Provinsi Palu. Nah, inilah kemudian mulai akhirnya terungkap. Padahal sebenarnya si kasus sejak bulan pelaporan sejak bulan Januari. Nah, kemudian sepertinya diambil alih oleh Kapolda proses penyelidikan dan penyidikannya seperti itu. Tapi proses penanganannya berlangsung lancar gitu. Maksudnya para pelakunya semuanya diusut atau ada pihak-pihak tertentu yang dilindungi nggak kira-kira? Sejauh ini sih tidak ya. Pada awalnya juga yang lama itu oknum dari kepolisian yang agak lama gitu ya prosesnya ya. Nah, kita kemarin menduga jangan-jangan ini dilindungi, tapi ternyata kan kemudian beberapa hari yang lalu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Sulteng. Iya. Dan memang ini kasus ini kan penting untuk dipahami oleh publik dalam konteks agar publik itu bisa melakukan dua hal. Yang pertama, mencegah dari praktek-praktek seperti ini atau yang serupa terjadi di kemudian hari. Dan yang kedua, jangan sampai justru publik salah paham dan membuli korban. Iya, itu penting sekali. Iya, dalam beberapa hal yang saya pernah lihat di berita-berita atau di media sosial, bullying pada korban ini justru membuat korban takut melapor. Betul. Gimana Bu Susi, pengawan Bu Susi? Iya, jadi korban ini ketika ada istilah persetubuhan terhadap anak itu sangat terganggu. Iya. Keluarganya juga, karena kemudian konotasinya, interpretasinya publik itu negatif dan ini suka sama suka segala macam. Anak nggak bisa dikatakan suka sama suka, nggak bisa. Nah, ini yang jangan sampai korban menjadi korban yang kedua kalinya karena bully gitu. Jadi ini yang dihadapi korban seperti itu. Dan pada awal-awal itu memang banyak juga yang membuli yang membuat inilah negatif ya, mengomentari secara negatif. Jadi ini juga ke penyidik juga Mas Novel. Jadi berharap jangan menjudge gitu ya. Apalagi ini masih anak gitu, jangan menjudge korban gitu dengan selama ini yang sudah dia lakukan karena memang dia itu terpaksa dengan situasi yang seperti ini dia harus mencari pekerjaan seperti itu karena bisa jadi karena diancam juga bisa jadi juga diancam atau suatu pengaruh tipu muslihat atau biasanya pakai bius, pakai macam-macam itu kan bisa saja jadi ada juga informasi seperti itu tapi masih belum didalami perlu didalami lebih lanjut gitu. Dan memang satu hal yang penting gini Bu Susi, ketika kita melihat anak apalagi perempuan yang menjadi korban, ini kan dampak kerugian materialnya kan berat sekali, dampak kerugian psikisnya masih harus dituntaskan dan itu semua perlu biaya. Nah, bagaimana mengatasi ini dan bagaimana juga kita bisa melakukan langkah-langkah untuk membuat efek jera buat pelaku, baik pelaku yang sekarang maupun orang-orang lain, deterrent effect. Jadi tidak hanya misalnya kalau hanya untuk mengobati itu ternyata yang pengalaman kami yang saya pahami itu tidak bisa setahun 2 tahun Mas Novel korban ini bisa saja sampai panjang sekali dan itu butuh
konseling ya, pendampingan psikologi kepada korban seperti itu. Dan ya kita harus saya himbau ini jangan sampai lah terjadi lagi di daerah lain atau di tempat lain atau kepada keluarga kita, teman kita dan sebagainya. Nah, selain itu masih ada lagi biaya pengobatan misalnya karena faktanya memang sakit dan sampai detik ini kan memang masih pengobatan si korban. Nah, di sisi lain korban ini juga masa depannya. Betul. Masa depannya kan tidak bisa dihitung dengan uang, Mas Novel. Ini yang susah kita kemudian membantu korban kekerasan seksual itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi kalau sudah kasus selesai kita selesai enggak. Jadi setelah kasus selesai pun masih butuh konseling, pendampingan tuh masih butuh. Nah, di undang-undang kita, peraturan perundang-undangan kita, baik di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur mengenai hak atas restitusi. Nah, ini memang restitusi ini salah satu hak ini ya, ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban melalui putusan pengadilan. Dan itu wajib ya? Iya, harusnya seperti itu. Nah, restitusi, tapi biasanya lebih banyak pelaku nggak mampu. Masalahnya seperti itu, Mas Novel. Kalau nggak mampu kan hartanya bisa disita untuk itu. Nah, itu. Ini yang semoga kalau menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini bisa dilakukan karena ada penyitaan. Nah, berkenaan dengan itu, restitusi ini juga menghitung nilai penderitaan. Nah, tadi saya sampaikan penderitaan itu nggak hanya penderitaan fisik loh, tapi juga penderitaan psikis. Belum lagi kalau kemudian dia di stereotype. Wah, ini ada beberapa kasus yang kami tangani misalnya. Itu bahkan di kampungnya, kamu ini membuat nama kampung kita jelek, mencemarkan nama baik kampung. Nah, kemudian diusir. Tuh ada pernah kita hadapi situasi itu masa-masa yang lalu. Beberapa kali ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Nah, ini kita nilai juga hal demikian, penderitaan ini. Karena tidak saja biaya pengobatan, terus transportasi, bahkan lawyer juga diperhitungkan di dalam restitusi itu. Nah, terakhir soal penderitaan itu, Mas Novel. Jadi itemnya banyak dan harapannya bisa memenuhi rasa keadilan korban dan mencegah pelaku untuk tidak berbuat lagi seperti itu. Betul. Dan deterrent effect orang lain untuk berpikir untuk berbuat hal yang serupa di kemudian hari gitu. Dan saya yakin pembuat undang-undang itu mengatur hal tersebut dalam konteks tadi yang dibilang Bu Susi, termasuk deterrent effect. Oleh karena itu tentunya harapan kita implementasinya bisa didorong sekuat mungkin. Adapun kita sadari bahwa kadangkala peraturan itu ada sedikit kelemahan, tapi dukungan terkait dengan hal ini mesti dilakukan dengan optimal ya Bu Susi ya. Iya, betul. Sekarang begini, dengan adanya 11 pelaku, mungkinkah ada korban-korban lain? Jangan-jangan ada suatu pola tertentu ya? Bisa jadi ya, kan pasti pengembangan penyidikan itu pasti ada pengembangannya. Jadi saya positive thinking bisa jadi penyidik bisa mengembangkan ini semua dan mendapatkan yang lain gitu. Tapi sampai sejauh ini memang hanya satu korban. Tapi kita masih masih yakin bahwa mungkin ada korban yang lain juga seperti itu atau ada tindak pidana yang lain gitu. Dan memang luar biasa untung juga teman-teman dari LPSK ini bisa melakukan kewajiban peran dan fungsinya dengan baik ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau dulu-dulu di mana peran itu nggak ada gitu dari LPSK dan mungkin ada beberapa lembaga dan NGO lain yang bisa membantu itu. Tentu penderitaan korban begitu berat ya. Dan susah sekali ya. Iya, kadang juga begini Mas Novel, kadang korban kan nggak tahu dia harus apa gitu ya. Itulah fungsinya ada pendamping korban di lapangan gitu, dan itu juga fungsi kita sebagai teman keluarga itu bisa mendampingi dia gitu, supaya juga traumanya itu bisa kita bisa membantu lah memulihkan korban pelan-pelan, karena korban ini kalau tidak didukung oleh support sistemnya dari sebelahnya orang-orang terdekatnya dan sekitarnya itu dia makin terpuruk gitu. Bahkan ada yang korban misalnya bunuh diri gitu tuh bisa jadi terjadi sampai seperti bunuh itu. Diri gitu ya. Pernah terjadi. Pernah terjadi seperti itu. Jadi susah ya Bang itu. Kadangkala gini, saya bisa membayangkan beginilah. Kalau
korban dari kejahatan seperti ini ya. Terus kemudian di lingkungannya sudah terbentuk pola pikir tertentu. Kemudian di satu sisi dia mau menceritakan permasalahannya, dia perlu dukungan. Di satu sisi ketika ternyata perspektif yang ada di kepala orang-orang di lingkungannya itu masih tidak bisa melihat realita, tidak bisa melihat fakta yang sebenarnya, justru menjudgment yang nggak benar, kan repot korbannya. Boro-boro dia mau merubah, menjelaskan agar mereka perspektifnya berubah. Kadang-kala ada yang mampu, banyak juga yang enggak gitu. Jadi ketika mereka posisi seperti itu, yang ada ketika kemudian malah tekanan psikis tambahan, itu menjadi beban yang sangat berat ya, Bu Susi. Iya, betul itu. Ini yang ya PR buat kita semua lah itu, Mas Novel, utamanya. Ya kita harus awas juga dengan tetangga kanan kiri, keluarga kita, saudara kita, teman kita. Ya kalau ada kejadian yang serupa terhadap orang terdekat dengan kita, kita harus siap membantu secara all out lah gitu. Karena kalau enggak ya kita nggak bisa menyelamatkan korban. Ini apalagi umur 14 tahun, Mas. Ini sudah ada, misalnya sekarang ini 14 tahun itu SMP lah ya. Iya, 15 lah sekarang ya. Taruhlah 15 tahun berapa bulan gitu. Nah, kalau dia 15 tahun ini masih panjang nih, Mas Novel. Kalau belum sudah di stigma negatif kan, kasihan dia, bagaimana masa depannya, itu saja yang kami pikirkan. Belum lagi, alhamdulillahnya nggak jadi operasi ya. Kalau ada operasi itu kan pasti berdampak sekali bagi dia. Baik secara medis, psikis, berat sekali. Seperti itu. Terima kasih Bu Susi, ceritanya luar biasa. Tentunya kita berharap dengan cerita ini, kita bisa menyadarkan atau mendorong masyarakat untuk lebih peduli ya. Walaupun saya melihat di era sekarang, orang sudah mulai banyak paham ya dan peduli. Dan tentunya peran serta masyarakat untuk bisa membantu untuk mencegah perbuatan-perbuatan seperti ini, atau kalau enggak, kalau ada indikasi seperti ini, bisa menginformasikan ke keluarganya. Kadang-kala keluarganya juga nggak tahu ya. Ataupun mencegah dengan cara-cara lain, melaporkan ke ada perlindungan anak gitu ya. Iya, di daerah-daerah itu ada unit pelaksana teknis untuk perlindungan perempuan dan anak. Jadi bisa ke mereka juga, teman-teman pendamping di sana juga banyak gitu ya. Dan bisa juga langsung ke LPSK. Gitu. Dan juga satu hal yang penting lagi, semoga juga dengan masyarakat semakin paham dan memberikan empati yang tepat, bisa membuat korban ini nggak menjadi terkorbankan di berkali-kali lah gitu. Terima kasih Bu Susi, ini menarik sekali. Semoga peran LPSK bisa lebih banyak lagi dan tentu sangat penting. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.